Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Sur. Alhamdulillah kali ini Pak Sur akan menyampaikan materi kelas 5 bab 1 pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk bab pertama ini kita akan mempelajari surat At-Tin. Sebelum belajar, mari kita membaca surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. Surah At-Tin merupakan salah satu surah Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah atau sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surat ini terdiri dari 8 ayat dan berada pada juz 30 dan surat ke-95 dalam susunan Mushaf Al-Quran. Surat ini merupakan wahyu ke-28 yang diterima oleh Rasulullah SAW. Ia diturunkan sebelum surat Al-Burud dan setelah surat Quraisy. Tema pokok surat At-Tin adalah tentang manusia dan keniscayaan pembalasan dan ganjaran yang akan diterima di akhirat nanti. Makna-makna yang dikandung dalam surat At-Tin adalah sebagai berikut. Ayat pertama, wattini wazzaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun, yaitu dua jenis buah yang terkenal khususnya di Timur Tengah dan memiliki khasiat yang sangat besar untuk tubuh manusia. Kedua buah ini tumbuh subur di Palestina, sehingga menggambarkan ayat tempat kedua, Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam. Artinya demi gunung Sinai. Allah bersumpah dengan Turi Sina, Bukit Sinai, yaitu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara secara langsung dengan Nabi Musa, terletak di Mesir dan berbatasan dengan Palestina. Ayat ketiga, wa hadzal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini. Allah bersumpah dengan Mekah, yaitu kota tempat diutusnya Nabi Muhammad SAW dan Islam turun, bahwa kota suci Mekah merupakan tempat yang aman dari rasa takut bagi orang yang memasukinya, dan bahwa orang yang mengunjunginya akan menyaksikan keagungan kota Mekah. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan ras manusia dalam bentuk penciptaan yang paling sempurna. Tidak dimungkinkan ada bentuk yang lebih baik dari bentuk manusia. Seperti sekarang ini, manusia juga memiliki sifat-sifat yang paling bagus. Hal itu menunjukkan bahwa manusia memiliki kesiapan untuk menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Allah, yang semuanya merupakan kebaikan dan keindahan. Ayat kelima, Tsumma radadnahu asfala safilin, artinya kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat ini berisi ancaman bahwa jika tidak dapat menunaikan kewajiban untuk beribadah kepada Allah seperti yang menjadi tujuan penciptaannya, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, manusia akan jatuh ke derajat yang paling rendah, lebih rendah dibandingkan dengan binatang. Ayat ke-6, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, artinya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Orang yang beriman dan beramal soleh dikecualikan dari ancaman itu. Mereka telah dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan pahala yang besar, tidak dikurangi, dan akan terus bermanfaat di dunia dan di akhirat. Orang yang beriman artinya memiliki keimanan yang lurus dan selamat dari kesesatan.
Orang yang beramal soleh artinya mengerjakan segala jenis kebaikan seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Ayat ke-7, Fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Apa yang membuat manusia membohongkan ajaran Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya tentang kebangkitan setelah kematian serta pahala amal-amalnya? Padahal kekuasaan Allah sudah begitu nyata diperlihatkan kepada manusia, yang menjadi bukti bahwa kebangkitan merupakan kebenaran. Kelak di akhirat, amal soleh akan dibalas dengan kenikmatan di dalam surga, dan perbuatan dosa akan dibalas dengan siksa di dalam neraka. Ayat ke-8, Alaihissallahu biahkamin hakimin. Artinya, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengadili manusia kelak di akhirat itu merupakan hakim yang paling adil. Oleh sebab itu, tidak sepatutnya manusia menyangka bahwa ia diciptakan dengan sia-sia, yaitu tidak mendapatkan perintah dan larangan. Tidak sepatutnya pula orang yang menyangka bahwa amal soleh yang dilakukannya tidak akan diberi balasan, dan perbuatan dosa yang dilakukan tidak diberikan siksaan. Balasan Allah akan diberikan setimpal dengan perbuatannya. Allah tidak menjalimi manusia sedikit pun. Pesan yang terkandung dalam surat At-Tin adalah: pertama, jika ingin menjadi manusia yang mulia, maka wajib hukumnya untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Kedua, manusia harus mensyukuri semua karunia Allah, termasuk akal dan nafsu, karena dengan dua potensi tersebut manusia dapat hidup berkembang dan mampu mengendalikan kehidupannya. Tiga, manusia harus beriman terhadap seluruh wahyu yang diturunkan melalui para rasul. Manusia juga harus mengerjakan kebajikan jika ia tidak ingin jatuh pada kehinaan dan kesengsaraan. Keempat, pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh tak akan pernah putus. Pahala itu akan tetap mengalir walaupun ia sudah meninggal dunia. Kelima, 5 hari pembalasan pasti datang, dan setiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Yang keenam, Allah adalah hakim yang maha adil. Allah tidak akan menjalimi makhluknya atau hambanya. Baik, alhamdulillah demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.